Kaidah yang kedua, mereka berkata, sungguhnya kaum musyrikin itu berkata, ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, maksudnya kepada sembahan-sembahan mereka, dan tidak pula kami mengarahkan wajah kami untuk menghadap kepada mereka kecuali untuk meminta kurbah, kedekatan, dan meminta syafaat. Jadi yang mendorong kaum musyrikin itu berbuat kesyirikan, alasan mereka berbuat kesyirikan ada dua alasannya. Alasan yang pertama adalah mencari apa? Mencari kurbah. Dan alasan yang kedua untuk mencari apa? Mencari syafaat. Jadi alasannya itu dia berbuat kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, supaya yang selain Allah ini lebih mendekatkan dia kepada Allah. Jadi ini sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu letak kesyirikan mereka. Ini sama persis dengan sebagian orang itu datang ke kuburan, minta ke penghuni kubur, berdoa. Tanyakan kepadanya, kenapa kamu berdoa kepada penghuni kubur? Ini perbuatan kesyirikan. Ya. Marah dia. Saya ini bukan musyrik. Kaum musyrik itu masa Nabi dia sujud ke patung berhala. Ya. Saya ini orang berdosa, kata mereka. Sedangkan yang dikubur ini dia adalah orang soleh. Ya, macam-macam bahasanya sekarang ya. Ini kiai lah, habib lah, wali lah, macam-macam bahasanya. Dia ini lebih dekat kepada Allah. Ya, maka saya minta kepadanya supaya karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita mengerti kaidah ini, ya, kita akan katakan, itulah agama kaum musyrikin. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh apa? Kaum musyrikin. Persis. Jadi ini pentingnya mengenal kaidah ini. Jangan sampai seorang itu jatuh dalam kesyirikan, dia tidak mengerti kesyirikan itu apa. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran diterangkan sebab kesyirikannya kaum musyrikin. Jadi mereka menjadikan wali-wali, ya, mendekatkan mereka kepada Allah, cari orang-orang yang bisa menjadi syafaat, perantara mereka kepada Allah. Ini semuanya alasan kaum musyrikin. Ya, jadi kalau ada yang mengucapkannya di hari ini, diberdalilkan bahwa itu agama Nabi, maka ini sudah jelas. Tersingkap, itulah kesyirikan yang sebenarnya. Dan itulah agama kaum musyrikin. Dan itu bukan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diinginkan dari kita adalah berdoa langsung kepada Allah. Memohon langsung kepada Allah. Tidak ada keterkaitan hati dengan siapapun dari makhluk. Tidak nabi, tidak malaikat, tidak yang lainnya. Tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, diberi jalan yang paling nikmat, jalan paling dekat. Dia cari yang susah-susah. Iya. Dia cari perantara. Dia cari orang yang bisa memberi syafaat. Jelas ya? Ini kesialannya kaum musyrikin seperti itu. Ya. Mereka itu selalu berada di atas kedustaan, berada di atas angan-angan, berada di atas kebatilan. Tapi seorang yang bertauhid dimudahkan jalannya. Enak sekali. Iya. Enak sekali. Karena itu seluruh hal ini, dari poin-poin kesyirikan ini, sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diputus, tidak ada jalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Saba, Qul id'ul ladina za'amtum min duni, la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard, wa ma lahum minhum min dhahir, wa ma lahum minhum min syirk, wa ma lahum minhu min syirk, wa ma lahu minhum min dhahir, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idnih, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idnih, atau illa man adinalah. Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, kalian beribadah, berdoa kepada siapa saja yang kalian sangka sebagai sesembahan bersama Allah. Tapi ingat, mereka yang kalian ibadahi itu, ya, mereka tidak memiliki 4 hal. Yang pertama, mereka tidak memiliki suatu kekuasaan pun, walaupun sebesar biji darah di langit dan di bumi. Mereka tidak punya itu.
Baik, kalau mereka bukan penguasa, mungkin saja ada yang kedua. Yang kedua diputus lagi. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka juga tidak ada syirikat di dalamnya. Kan mungkin saja dia berkata, betul sembahan-sembahan kami, betul yang kalian ibadahi ini tidak memiliki kekuasaan di langit dan bumi, tapi mereka bersyirikat bersama Allah. Maka diputus. Allah itu, mereka itu tidak ada syirikat. Iya. Di dalam langit dan bumi. Sudah diputus. Baik, terputus, tidak ada syirikat. Mungkin dia tidak bersyirikat, tapi dia bantu-bantu. Iya. Diputus lagi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Allah tidak mempunyai seorang penolong pun di antara mereka. Ya, sudah 3 terputus. Sisa 1 lagi yang terakhir. Ya, sisa 1 yang terakhir. Ya betul, dia tidak punya di langit dan di bumi. Tidak ada juga syirikat, tidak juga bantu-bantu. Ya, tapi dia didengarkan ucapannya, bisa menjadi perantara. Maka Allah putus lagi. Syafaat di sisinya tidak bermanfaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Ditetapkan lagi. Sudah diputus. Jadi semua jalur ya yang dengannya mereka pakai sebagai kesyirikan itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dibatilkan. Maka tidak ada alasan berbuat kesyirikan. Yang ada bagaimana dia beribadah kepada Allah semata.